Alhamdulillah, sementara ini untuk Kopdes Desa Senangsari masuk ke dalam 9 desa pilot project dari Kementerian Koperasi se-Kabupaten Pandeglang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel tercinta Universitas Alternatif. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di tengah kebun nih. Di Leuweung kalau kata bahasa Sundanya mah. Di sini saya tidak sengaja ketemu sama pengurus Koperasi Merah Putih. Beliau ini selain jadi pengurus Koperasi Merah Putih, sepak terjangnya di lingkungan desa luar biasa. Kalau ada orang mati dia paling depan, kalau ada orang sakit dia yang bawa ambulan. Oke. Saya mau nanya nih, Ya, siap. sebagai salah satu pengurus Koperasi Merah Putih, Bapak di situ sebagai apa? Rencana ke depan mau ngapain? Bisa dijelaskan ya? Tolong sebelum bicara panjang-panjang, perkenalan dulu. Oke, silakan. Siap. Oke, Cepengan. perkenalkan, nama saya Ipikwan. Asal dari Kampung Kalujawer, Desa Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Kebetulan saya sebagai pengurus Koperasi Desa Merah Putih membidangi bidang usaha. Kedepannya saya berharap terkait masalah Koperasi Desa Senangsari Merah Putih ini agar berjalan dengan lancar. Adapun terkait masalah usaha-usaha yang akan saya geluti, yang akan kami kelola di Koperasi Desa Merah Putih ini, ada beberapa gerai yang sampai saat ini sudah kami ajukan ke pihak mitra kami. Yang pertama dari Pertamina, yang kedua dari Bulog, dan yang ketiga dari Pupuk Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, Pak. Oke. Nah, menurut pengamatan kami, koperasi ini saya lihat sudah luar biasa, sudah melakukan pembinaan kepada anggota, mungkin juga sudah memberikan bantuan baik secara finansial ataupun supporting lainnya. Nah, ini nih, kita kan lagi di kebun nih. Nah, bisa ceritakan nih apa yang sedang dilakukan di kebun ini? Oke, alhamdulillah. Sementara ini untuk Kopdes Desa Senangsari masuk ke dalam 9 desa pilot project dari Kementerian Koperasi se-Kabupaten Pandeglang. Itu. Dan alhamdulillah pada saat ini kami punya beberapa anggota yang alhamdulillah melakukan kegiatan salah satunya di bidang pertanian, yang otomatis ketika kita punya anggota di bidang pertanian maka akan dibutuhkan beberapa pupuk yang mungkin akan mereka gunakan untuk mengelola pertanian tersebut. Contoh di belakang kita ini, di samping kita ini adalah kebetulan anggota lumayan senior di anggota koperasi, Bapak Tajudin Mubarok. Dia saat ini sedang melakukan cocok tanam atau melakukan pertanian di bidang penanaman jahe merah, dan juga kemungkinan besar dia akan merambah ke pertanian-pertanian yang lain. Contoh misalkan cabai, terus misalkan jenis-jenis rempah-rempah yang lain. Dan mudah-mudahan koperasi bisa membantu kepada Bapak Tajudin ini untuk mengelola pertaniannya. Salah satunya mungkin permodalan kalau seandainya misalkan ada dari pemerintah. Yang keduanya mungkin pupuk yang mungkin akan dia gunakan untuk pertanian ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Pak Tajudin ini sudah berapa lama menjadi petani? Bisa dijelaskan? Yang saya tahu lumayan lama, kurang lebih hampir 4 tahunan lah dia.
Karena memang sebetulnya basicnya dia itu bukan pertanian. Apa itu Pak? Dulu dia itu driver, dikarenakan mungkin perekonomiannya sedang merosot, mungkin sewanya agak berkurang, dia beralih profesi Jadi petani. jadi petani, dan memang sangat menjanjikan. Selama 4 tahun dia geluti itu ada banyak penghasilan yang dia dapatkan. Iya, iya. Dan mungkin kedepannya sebentar lagi dia akan ke pasar mungkin ini. Dan kemudian ya mudah-mudahan bisa menghasilkan. Saya panggil. Oh, Panggil Pak Pak Tajudin. Tajudin. Ya, Pak Tajudin. Ini kebetulan Pak Tajudin lagi merapikan lahannya dia. Saya mau Kurang tanya, lebih ini kalau nggak salah sekitar hampir 2 hektaran lah kalau misalkan dikelola semua. Silakan Pak Tajudin. Pak Tajudin, boleh saya tanya sebentar Pak Tajudin? Ya. Apa yang membuat Pak Tajudin, silakan duduk, yang membuat Pak Tajudin itu beralih profesi ya, dari driver pas kakap lintas provinsi ya, kemudian sekarang justru dalam 4 tahun ini menjadi petani. Apa yang membuat Pak Tajudin berubah arah 180 derajat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya di sini. Ini deh, saya punya lahan, saya manfaatkan lahan yang ada, bisa untuk berguna lah kalau sudah ada hasilnya. Nah, dari situlah kami punya inisiatif jadi petani gitu. Fokus utama sebenarnya kami ini driver bus antar kota antar provinsi. Cuma kami menggeluti pertanian ini ada lahan yang kami dimanfaatin, dan kami juga alhamdulillah masuk anggota koperasi juga. Bagi kami itu membantu ya. Kami berharap untuk Koperasi Merah Putih, untuk orang-orang bawah ya, petani ataupun peternak atau apapun, semoga bisa mendapatkan pupuk subsidi ataupun istilahnya dan lain-lain lah yang harganya tidak melebihi dari pasaran gitu. Ya mungkin dari saya gitu aja. Semoga kita dalam berbentuk koperasi bisa bermanfaat dan berguna untuk para masyarakat, khususnya para petani. Ya. Oke, terima kasih Pak Tajudin. Harapan-harapan dari para anggota tadi sudah luar biasa ya. Tinggal bagaimana para pengurus bisa merealisasikan itu. Jadi pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya bagus respon masyarakat ya tentang koperasi desa, dan masyarakat luas berharap koperasi ini berjalan. Jika ini berjalan, maka kami yakin setiap desa akan mengalami kemajuan yang signifikan ya. Pak Ip, kata-kata penutup tentang koperasi atau tentang apapun lah, silakan. Mungkin sedikit saja, kesejahteraan masyarakat mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Saya harapkan demikian. Terima kasih. Oke, khusus untuk pemegang kebijakan, segerakan eksekusi Koperasi Desa Merah Putih untuk berjalan. Baik dari itu dukungan kebijakannya, khususnya dukungan secara pendanaannya, finansialnya. Oke, baiklah, demikianlah obrolan leuweung kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.